saya sudah keluar nih. Oh, sudah. Kalau gitu ini saya tak keluar ya. Oke. Oke. Sampun nggih. Sampun, sudah kelihatan. Nah, saya ulangi dari latar belakang nggih. Yes. Tafsir Al-Quran adalah disiplin ilmu penting untuk memahami teks suci umat Islam. Penelitian tafsir menjadi krusial untuk menggali makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Penelitian tafsir berupaya memahami dan menjelaskan makna Al-Quran secara komprehensif, mempertimbangkan aspek linguistik, sosial, budaya, dan sejarah diturunkannya wahyu. Pemahaman teks Al-Quran bersifat dinamis, berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Bentar, sudah. Benar Mbak Eri, betul. Nggih, Bu Maulida. Nggih. Kebenaran teks Al-Quran secara historis teologis dapat diterima apa adanya karena memenuhi beberapa faktor, yaitu yang pertama secara historis ia merupakan wahyu inverbatim, yaitu persis sama dengan kata-kata yang diucapkan pertama kali. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan struktur, style, dan cita rasa bahasa Arab yang berkembang pada masyarakat Arab, terutama Quraisy saat itu. Kemudian pada awal Islam, persoalan yang muncul berkaitan dengan pemahaman terhadap kitab suci dapat dikembalikan kepada Rasulullah SAW atau kepada sahabat. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan semakin luasnya wilayah geopolitik umat Islam, pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran mengalami penyusutan karena keterbatasan kemampuan dalam memahami pesan-pesan Al-Quran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyak umat Islam yang bukan penutur bahasa Arab. Kemudian yang kedua, para sahabat dan tabi'in yang mampu berbahasa Arab fusha atau tinggi itu semakin sedikit, terutama di luar Mekah dan juga Madinah. Kemudian persoalan umat Islam juga semakin kompleks akibat alkulturasi dan asimilasi masyarakat dan budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat. Dalam kondisi seperti ini diperlukan usaha untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran sehingga muncullah yang namanya tafsir Al-Quran. Untuk tafsir Al-Quran, secara umum tafsir Al-Quran adalah usaha untuk memperjelas, memahami, dan menafsirkan teks dan makna Al-Quran, termasuk usaha untuk mengadaptasi teks Al-Quran ke dalam situasi kontemporer pada masa dan di tempat seorang mufasir hidup. Pada hakikatnya, tafsir merupakan usaha memperjelas teks untuk mengungkap pesan Al-Quran sekaligus memahami maksud Allah. Objek tafsir adalah Al-Quran, sedangkan subjek penafsiran dan tafsir adalah mufasir atau manusia itu sendiri. Pada setiap zaman dan tempat, para ahli mufasir berusaha untuk menangkap nilai-nilai Al-Quran. Akan tetapi, karena dipengaruhi beberapa faktor, para mufasir memiliki paradigma, perspektif, dan metode penafsiran tersendiri. Oleh karena itu, wajar apabila muncul berbagai variasi perbedaan dalam hasil penafsirannya. Keidentikan penafsiran Al-Quran dan penelitian tentang Al-Quran. Pada dasarnya, antara aktivitas menafsirkan Al-Quran dan meneliti Al-Quran terdapat sebuah hubungan yang sangat erat. Bahkan bisa dikatakan identik dalam beberapa aspek. Keduanya sama-sama merupakan upaya intelektual dan sistematis untuk memahami pesan Tuhan yang terkandung dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Seorang
mufasir ketika hendak menjelaskan makna sebuah ayat pada hakikatnya sedang melakukan serangkaian proses penelitian. Ia akan mengumpulkan data berupa riwayat hadis, pendapat sahabat, kaidah bahasa Arab, serta konteks historis turunnya ayat Al-Quran atau asbabun nuzul. Proses ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh seorang peneliti modern. Peneliti tafsir juga melakukan langkah-langkah metodologis seperti merumuskan masalah, mengumpulkan data dari teks tafsir yang dikaji, menganalisisnya dengan pendekatan tertentu, dan akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Dengan demikian, setiap karya tafsir adalah hasil dari sebuah penelitian. Meskipun mungkin tidak diformulasikan dalam kerangka metodologi penelitian modern yang kaku. Perbedaannya lebih terletak pada tujuan dan fokus. Aktivitas penafsiran klasik lebih berorientasi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan langsung kepada umat. Sementara penelitian tafsir kontemporer lebih bertujuan untuk menganalisis pemikiran mufasir, mengungkap metodologisnya atau membandingkannya dengan karya tafsir lain sebagai sebuah objek studi. Tafsir dari klasik hingga pertengahan. Survei diakronis. Pada hakikatnya proses dan produk penafsiran Al-Quran telah berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, disertai dengan perkembangan dinamis dalam berbagai dimensinya. Sejarah penafsiran Al-Quran adalah sebuah perjalanan panjang dan dinamis yang merefleksikan perkembangan intelektual dan tantangan zaman yang dihadapi umat Islam. Secara diakronis atau melihat perkembangan sepanjang waktu, kita bisa membaginya ke dalam beberapa fase penting. Yang pertama, fase masa kenabian hingga tabi'in. Jadi masa kenabian hingga tabi'in ini tradisi tafsirnya itu secara lisan dan ada catatan-catatan sederhana, belum dituliskan. Pada masa kenabian hingga tabi'in ini biasa disebut dengan periode awal atau mutaqaddimin dan bisa diperinci menjadi 3 periode. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sebagai penafsir tunggal, menjelaskan ayat secara global, kemudian mengkhususkan yang umum dan memberikan konteks atau jawaban sesuai dengan konteks. Dan belum ada kebutuhan untuk menuliskan tafsir secara sistematis karena sumber utama penafsirannya masih hidup. Kemudian di masa sahabat, ketika Rasulullah SAW wafat, sahabat menjadi rujukan utama dari sumber penafsiran. Dan sumber penafsiran yang digunakan oleh para sahabat yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah, ijtihad, dan juga tradisi kitab atau Israiliyat. Bentuk tafsir di masa itu juga masih didominasi dengan tradisi lisan. Catatan-catatan pribadi yang dilakukan oleh para sahabat juga belum menjadi kitab. Kemudian pada masa tabi'in, ketika penaklukan Islam semakin luas, tokoh-tokoh sahabat terdorong berpindah ke daerah-daerah taklukan. Mereka membawa ilmu masing-masing, dan dari tangan mereka inilah generasi tabi'in atau murid-murid para sahabat belajar dan menimba ilmu, sehingga selanjutnya tumbuhlah berbagai mazhab dan perguruan tafsir yang berpusat di kota-kota tempat para sahabat tinggal dan mengajar. 3 perguruan yang paling terkenal yaitu seperti di Mekah, kemudian di Madinah, dan di Irak. Dan di masa ini riwayat tafsir mulai dikumpulkan. Kemudian masa yang kedua yaitu masa tadwin atau penulisan yang sistematis, yaitu pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Memiliki titik balik krusial dalam sejarah tafsir, yaitu dimulainya era kodifikasi. Pada periode ini, tafsir mulai ditulis sebagai sebuah karya independen yang terpisah dari kitab hadis. Bentuknya pun berkembang dari sekedar kumpulan riwayat menjadi sebuah tulisan sistematis yang mengikuti urutan mushaf Al-Quran ayat per ayat. Puncak dari periode ini adalah munculnya karya monumental, yaitu karya dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu Jami' al-Bayan An-Ta'wil Al-Quran. Dan kitab ini dianggap sebagai tonggak utama tafsir sistematis karena beberapa alasan. Itu yang pertama, komprehensif, mengumpulkan riwayat-riwayat tafsir dari generasi sebelumnya, dari nabi, sahabat, tabi'in, dengan menyertakan sanadnya. Kemudian sistematis, membahas Al-Quran secara berurutan dari Al-Fatihah hingga An-Nas.
Kemudian analitis, tidak hanya menukil riwayat, atau Bari juga melakukan analitis kebahasaan atau i'rab dan memilih pendapat yang dianggapnya paling kuat. Setelah At-Tabari, penulisan kitab tafsir berkembang pesat dengan berbagai corak dan pendekatan seperti ada tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, tafsir fikih, tafsir lughawi, dan juga tafsir sufi. Masa berikutnya, masa modern, yaitu pada abad ke-19 dan 20 Masehi. Dunia Islam menghadapi tantangan modernitas, kolonialisme, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini memicu lahirnya gerakan pembaharuan dalam pemikiran Islam termasuk dalam bidang tafsir. Para mufasir modern merasa bahwa tafsir klasik pertengahan seringkali terlalu terperinci pada aspek kebahasaan dan kurang menyentuh persoalan kontemporer, sehingga pada abad ini muncul berbagai aliran tafsir yang mencoba untuk menginterpretasikan Al-Quran dalam konteks modern. Misalnya tafsir kontemporer yang mengadopsi pendekatan sosiologis dan psikologis dalam memahami teks. Ciri-ciri utama pembaharuan tafsir di era modern antara lain orientasi pada konteks kekinian. Tafsir diarahkan untuk menjawab problem sosial, politik, ekonomi, dan sains yang dihadapi umat. Tujuannya adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang relevan di setiap zaman. Kemudian kemunculan tafsir tematik atau maudu'i. Selain model analitik, berkembang pula metode tematik yang mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surat yang terkait dengan satu topik tertentu untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh. Kemudian pendekatan ilmiah dan sastra. Muncul upaya untuk menafsirkan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta dengan temuan sains modern serta mengapresiasi keindahan sastra Al-Quran. Kemudian kritik terhadap Israiliyat. Mufasir modern cenderung lebih kritis dan selektif terhadap riwayat-riwayat Israiliyat yang dianggap tidak sejalan dengan semangat Al-Quran. Lalu bahasa yang mudah diakses. Dan tokoh-tokoh penting dalam periode ini seperti Muhammad Abduh dengan tafsir Al-Manar, kemudian Syed Qutb dengan Fi Zilal Al-Quran, lalu ada Fazlur Rahman dengan karya terkenalnya yaitu Major Themes of the Al-Quran. Lalu variasi metode tafsir Al-Quran. Keragaman pendekatan yang digunakan oleh penafsir dalam menafsirkan dan memahami teks Al-Quran telah melahirkan metode-metode yang bervariasi dan dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber dan cara penyajiannya. Berdasarkan sumbernya, metode tafsir dibagi menjadi dua, yaitu ada tafsir bil maksur, yaitu dengan riwayat, yaitu salah satu metode yang paling dikenal. Dan metode tafsir yang bersandar pada riwayat, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain, dengan hadis atau perkataan sahabat dan tabi'in. Kemudian yang kedua ada tafsir bil ra'yi atau penalaran. Tafsir bil ra'yi ini lebih bersifat subjektif dan mengandalkan penalaran dan interpretasi pribadi. Metode ini menggunakan akal untuk menganalisis dan menggali makna dengan tetap berpegang pada kaidah kebahasaan dan prinsip ajaran Islam. Lalu berdasarkan cara penyajiannya, yaitu dibagi 4, ada metode tahlili, yaitu metode penafsiran yang menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan tata urutan mushaf Utsmani dengan penjelasan yang cukup terperinci. Kemudian ada metode ijmali, yaitu pendekatan tafsir yang menyajikan makna global dan esensi ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, namun tetap mencakup poin-poin utama yang ingin disampaikan. Kemudian ada model metode muqaron, yaitu metode ini menerapkan prinsip perbandingan sistematis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan tema, makna, atau konteks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap nuansa makna yang lebih kaya. Kemudian ada yang terakhir metode tafsir tematik atau maudu'i.
metode yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir ini. Metode ini berfokus pada pengelompokan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu seperti keadilan sosial, toleransi, dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ajaran Al-Quran dalam konteks isu-isu kontemporer. Dengan berbagai variasi metode tafsir yang ada, penting bagi peneliti untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan konteks sosial yang ada. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan metode yang tepat akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, eksplorasi dan pengembangan metode tafsir yang beragam sangat penting untuk memperkaya pemahaman terhadap teks Al-Quran. Kesimpulannya, tafsir dan penelitian Al-Quran adalah upaya identik untuk memahami makna. Sejarah tafsir berkembang dari lisan ke kodifikasi hingga pembaharuan modern. Variasi metode tafsir, baik berdasarkan sumber, riwayat maupun penalaran, maupun penyajian, seperti tahlili, ijmali, muqaran, dan maudhu'i, memperkaya pemahaman Al-Quran. Demikian presentasi saya, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Dan kami buka sesi diskusi ya Ustazah. Nggih. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erin atas presentasinya pada sore hari ini. Silakan teman-teman, bagi yang ada yang belum difahami bisa ditanyakan. Bismillah. Izin bertanya sudah. Monggo. Ini berkaitan dengan tafsir. Apa saja sih kriteria seorang itu bisa atau diperbolehkan dalam menafsirkan Al-Quran? Apa saja kriterianya? Dan kita sebagai mahasiswa ini, apakah termasuk diperbolehkan? Ataukah kita masih dalam tahap mengikuti pendapat-pendapat ulama ahli tafsir? Gitu Ustaz. Ustaz ya. Yang pertama satu. Kemudian yang kedua, tadi kan dijelaskan jenis tafsir kan ada dua berdasarkan sumbernya, tafsir bil ma'thur sama tafsir bil ra'i. Kalau tafsir bil ma'thur kan insya Allah semua ulama sepakat ini diperbolehkan. Tapi kalau tafsir bil ra'i, saya dulu pernah sedikit membaca, mungkin pemahaman saya belum utuh, itu ada sedikit kontroversi. Apakah ini dibenarkan juga Ustaz ya, untuk tafsir bil ra'i? Kemudian landasan tafsir bil ra'i itu apakah hanya sebatas dengan penalaran akal saja atau juga ada dengan riwayat saja? Kok borongan toh Mas Dul Izi? Cuma dua aja. Dua aja. Apa kriteria dalam menafsirkan Al-Quran? Itu ya tadi ya yang pertama. Mungkin ini kayaknya sudah pernah dibahas ya yang di kita waktu semester 1. Jadi bagaimana sama kayak bagaimana kita caranya menjadi mufasir gitu kan ya? Kalau ya kurang lebih kayak gitu ya. Kalau seorang mufasir itu kan tentu harus kayak bisa berbahasa Arab dan terus apa lagi ya, memahami sejarah kalau katanya Ustadz siapa ya dulu, Ustadz Miftahul Khair dulu ya, memahami sejarah dan kemudian mungkin prosesnya sama seperti kita saat ini belajar ulumul Quran. Nah, kalau apakah kita bisa menafsirkan Al-Quran atau masih mengikuti pendapat-pendapat ulama? Kayaknya kalau saya ya, kalau saya itu masih harusnya masih mengikuti pendapat-pendapat ulama karena belajarnya masih nol. Tapi kalau Mas Dul Izi saya nggak tahu. Ilmunya kan sudah Masya Allah. Gitu ya. Saya ilmunya masih nol putul. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Saya lupa jadinya. Yang kedua itu berdasarkan sumber tafsir itu ada dua, bil ma'thur sama bil ra'i. Kalau bil ma'thur kan insya Allah semua ulama sepakat itu diterima.
Jadi kalau yang birra'yi sepertinya ada kontroversi. Nah, itu apakah landasannya itu hanya sebatas penalaran akal saja atau juga ada Kalau dulu itu di semester 1 kalau nggak salah, tafsir birra'yi itu dibagi lagi menjadi dua. Birra'yi yang terpuji dan yang tercela kalau nggak salah ya. Kalau yang terpuji itu masih bisa digunakan. Terus saya lupa. Saya tak buka ya. Dulu itu juga makalah saya ya. Tafsir bil maksur. Boleh bantu Mbak Erin? Ini boleh, sangat boleh Bu, sangat boleh sekali. Mungkin secara ringkasnya tafsir birra'yi itu yang baik atau yang terpuji adalah tafsir yang menggunakan rasio dan ijtihad yang didasarkan ilmu bahasa Arab, kemudian dalil hukum serta metodologi penafsiran yang ketat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang buruk itu yang mengabaikan yang saya sebutkan tadi di atas ya, mengabaikan ilmu dan aturan tersebut sehingga berpotensi terjadi kesalahan dan merugikan. Sedangkan ciri-ciri tafsir birra'yi kan ada ya, kemudian cirinya yaitu diantaranya sesuai maqasid syariah, terus terhindar dari kesesatan, sesuai kaidah bahasa Arab yang tepat, kemudian memperhatikan kaidah-kaidah penting dalam tafsir seperti abzab yang dijelaskan dalam presentasinya Mbak Erin tadi, asbabun nuzul, ilmu munasabah, dan termasuk di dalamnya nasih dan mansuh itu ya. Iya. Mungkin itu yang bisa saya bantu Mbak Erin. Terima kasih semua Lida. Bagaimana Mas Dul ini? Alhamdulillah sudah tercerahkan. Syukron. Mau menambahi boleh kan? Oh boleh sekali Pak Marsudi, Masya Allah. Silakan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi tafsir birra'yi itu mau tidak mau akan digunakan karena kita tahu bahwa Al-Quran atau hadis itu bersifat teks, hukum itu bersifat konteks. Mau tidak mau ketika berbicara teks itu harus disesuaikan dengan konteks yang terjadi saat ini. Contoh yang paling sederhana, ketika Kanjeng Nabi menyampaikan sebuah hadis, Kanjeng Nabi itu berzakat menggunakan gandum dan kurma, maka teksnya adalah gandum dan kurma. Tapi Imam Abu Hanifah saat itu berbeda dibanding para ulama yang lain ketika beliau menyimpulkan ya tidak begitu kesimpulan hukumnya, meskipun teksnya yang disampaikan Kanjeng Nabi itu riwayatnya bil maksurnya itu gandum dan kurma, tapi Imam Abu Hanifah menyampaikan ya tidak bisa pakai gandum dan kurma. Kalau pakai gandum dan kurma akhirnya tidak semua orang bisa berzakat dengan gandum dan kurma. Semenjak itulah akhirnya Imam Abu Hanifah salah satu contohnya ketika beliau mencontohkan menggunakan ro'yi atau kalau dalam fikih namanya ijtihad. Beliau beristihad bahwa yang namanya zakat tidak harus menggunakan gandum dan kurma, tapi menurut Imam Abu Hanifah ketika melihat Kanjeng Nabi berzakat menggunakan gandum karena Kanjeng Nabi itu hidupnya di Mekah yang makanan pokoknya gandum, sedangkan Kanjeng Nabi berzakat menggunakan kurma karena Kanjeng Nabi dulu hidup di Madinah yang makanan pokoknya kurma. Semenjak itu Imam Abu Hanifah beristihad menggunakan ro'yinya bahwa yang namanya zakat itu membayar zakat pakai makanan pokok. Kita tidak akan pernah menemukan hadis tentang bayar zakat pakai makanan pokok. Yang ada itu pakai gandum dan kurma. Oke, itu audio saya yang dengung. Saya merekam pakai dua device saya. Baik, saya lanjutkan. Jadi secara maksur, secara riwayat kita tidak menemukan hadis tentang membayar zakat pakai makanan pokok. Tidak pernah
ijtihadnya untuk menyimpulkan hukum bayar zakat pakai makanan pokok dan bisa kita praktekkan sampai saat ini. Itu sebabnya kalau ada ulama yang memperkenankan membolehkan menggunakan tafsir bid'a'i, karena mau tidak mau kita akan menghadapi era atau zaman di mana teks Al-Quran itu harus disesuaikan dengan konteks yang terjadi saat ini. Memang betul yang disampaikan oleh Mas Tulidi tadi, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang bid'a'i atau bil maksud. Tapi mau tidak mau konteksnya kita akan berhadapan dengan zaman yang harus diambil hukumnya lewat tafsir Al-Quran. Maka sebagian ulama akhirnya memperbolehkan dengan menggunakan tafsir bid'a'i. Itu pendapat saya. Semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Ya, kurang lebih semuanya benar apa yang sudah disampaikan. Secara umum untuk syarat menjadi mufasir itu diantaranya pasti beragama Islam, berakhlak baik, tidak mengikuti hawa nafsu, menguasai bahasa Arab, menguasai berbagai ilmu, tidak hanya ilmu tafsir, akan tetapi suara saya kedengaran kan di sana? Kedengaran. Oh iya, tidak hanya menguasai ilmu tafsir saja, akan tetapi juga menguasai ilmu-ilmu yang lainnya, fikih, ilmu kalam, ilmu balaghah, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Itu dianjurkan untuk menguasai beberapa disiplin ilmu. Karena apa? Karena kandungan dalam ayat Al-Quran itu tidak hanya sebatas satu disiplin ilmu, akan tetapi berbagai macam. Sehingga mufasir yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, insya Allah penafsirannya akan lebih kompeten lah daripada mufasir yang hanya menguasai satu disiplin ilmu atau hanya sedikit disiplin ilmu itu. Akan tetapi di sini ada juga ulama lain yang memberikan tambahan peraturan atau tambahan syarat. Di antaranya itu ada Habib dalam tafsir wal mufasirun itu disarankan untuk mufasir itu tidak ceroboh. Jadi tidak asal-asalan, ceroboh, asal mengartikan Al-Quran begitu saja. Nah, tidak boleh ceroboh, terus tidak melampaui batas juga. Nanti pemaknaannya dari ayat seperti ini, dia terlalu lebay menafsirkannya. Nah, itu nggak boleh. Itu syaratnya, tidak boleh ceroboh. Terus tidak boleh menafsirkan dengan madhab yang tidak baik. Di antara yang lainnya tidak boleh ayat Al-Quran itu dimaknai dengan simple, potong kompas gitu loh. Itu kalau menurut Adz-Dzahabi. Jadi harusnya detail, akan tetapi dimaknai dengan simple dan potong kompas. Cari ringkesnya. Nah, itu nggak boleh kalau menurut Adz-Dzahabi. Terus ada lagi ulama yang memberikan syarat juga. Sebenarnya banyak beberapa ulama itu yang menambahkan lah syarat-syarat. Ya, bukan syarat utama sih, akan tetapi ditambahkan demi menjaga isi dari Al-Quran itu sendiri. Di antaranya Tabari itu juga punya persyaratan. Di antaranya harus memiliki itikat dan juga tujuan yang benar. Tidak boleh tujuannya misalkan untuk mendukung atau membenarkan salah satu kelompok. Itu nggak boleh. Jadi harus tujuannya harus benar. Memang menjelaskan arti dari ayat Al-Quran, tidak bertujuan yang lain. Itu tujuan dan iktikadnya harus benar dulu, kata Tabari. Selain itu harus taat pada sunnah. Di antara yang lain yaitu zuhud,
Kenapa Tobari ini mensyaratkan harus zuhud? Karena zuhud ini lebih bisa menjaga diri dari kontaminasi, istilahnya kontaminasi ya, dari kontaminasi yang lain, dari percampuran mungkin iktikat, percampuran dari tujuan atau percampuran dari niat yang lain lah. Makanya kenapa Tobari ini memberikan syarat, diantaranya itu disyaratkan untuk zuhud seperti itu. Di antaranya itu. Terus bagaimana sih tafsir biroi itu, boleh apa enggak sebenarnya? Boleh saja. Kenapa tidak dibolehkan? Boleh-boleh saja, asalkan penggunaan akal ini digunakan dengan baik oleh mufasir yang kompeten, tidak keluar dari dasar Al-Quran dan Sunnah, tidak nyeleweng dan tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi boleh-boleh saja akal itu digunakan, karena kita tidak mungkin kita bisa lepas dari namanya akal. Kita berpikir menggunakan akal, kita menelaah menggunakan akal, kita menafsiri menggunakan akal. Pasti sedikit banyak akal digunakan. Makanya yang tidak diperbolehkan yaitu penggunaan akal atau biroi tadi yang digunakan oleh mufasir yang tidak kompeten, asal-asalan, mungkin pendatang baru yang sebenarnya ya nyun sewu ya, misalkan bahasa Arabnya belum mumpuni ataupun ilmu kitab, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmunya belum terlalu dalam, akan tapi beliau terlalu dalam kutip pede, seperti itu, dalam kutip sangat pede bahwa beliau itu menguasai seluruh ilmu, bahwa beliau itu kompeten. Sehingga penggunaan akal itu jadi tidak sesuai dengan koridor, tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan dasar Al-Quran dan juga hadis, seperti itu. Jadi biroi yang dibolehkan itu ketika itu digunakan oleh mufasir yang kompeten berdasarkan ayat Al-Quran dan juga Sunnah, tidak menyeleweng dari itu, juga sesuai dengan akidah, dan juga yang satunya lagi tidak mengikuti hawa nafsu. Yang penting aku tenar, aku bisa menafsirkan Al-Quran. Padahal itu tidak didasarkan atas ilmu yang benar-benar mumpuni. Karena di dalam Al-Quran itu beda kata saja sudah beda makna. Ada yahjadun, ada yajhadun. Nah, itu beda nanti. Kalau kita tidak benar-benar menguasai bahasa Arab, bisa-bisa nanti terbalik-balik seperti itu. Ngoten nggih? Bisa difahami ya? Ada pertanyaan yang lain? Ini keluar dari konteks materinya Mbak Erin. Seperti pada nanti terakhir itu kan jenengan kasih tugas kita untuk bikin metode baru itu yang itu gambarannya apa, mengkaji ayat gitu atau gimana ya Ustazah? Oke, nanti kula minta jenengan-jenengan ini mengambil tema tertentu, terserah nanti mau dikaji dengan metode yang sudah kita pelajari, boleh pakai tahlili, boleh pakai mukoron, boleh pakai hermeneutik, boleh pakai review, boleh pakai apa namanya ijmali, terserah. Itu kembali kepada jenengan-jenengan mana yang menurut jenengan itu gampang, simple.
tematis saja, nanti tema apa, nanti dicari ayat-ayatnya seperti itu. Kalau hermeneutik ya berarti ngikuti rule-nya hermeneutik. Kalau living Quran ya mengikuti rule-nya living Quran. Seperti itu. Ngapunten Ustazah, maksudnya belum bisa tergambar atau tidak belum ada gambaran sama sekali gitu loh Ustazah. Misalkan ya tentang living Quran. Saya contohkan living Quran saja ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, apa sih living Quran itu? Saya jelaskan singkat. Living Quran itu adalah Al-Quran in daily life. Al-Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu contohnya? Contohnya adalah Al-Quran yang diamalkan secara rutin oleh komunitas tertentu. Contohnya Yasin. Nah, komunitas pembacaan Yasin ini digolongkan termasuk dari living Quran. Karena apa? Karena diyakini di dalam pembacaan Yasin itu sendiri itu ada fadilah yang dipercayai, yang dilakukan secara rutin setiap hari Kamis misalkan. Itu namanya hidup di dalam tengah-tengah kita, di dalam komunitas manusia. Nah itu namanya living Quran. Living Quran ini tergolong ilmu baru di dalam pembahasan Al-Quran, membahas sosialnya, membahas sisi sosial dari Al-Quran, tidak membahas teks Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran, akan tetapi bagaimana Al-Quran itu hidup tengah-tengah masyarakat, diyakini fadilah itu. Contohnya misalkan judul contoh saja ya ini ya, misalkan fadilah pembacaan surat Yasin pada komunitas Jamiah Yasin Desa Suko Lilo misalkan Surabaya. Nah itu kita akan membahas dari latar belakang. Nah, latar belakang itu kenapa kok di komunitas itu mengamalkan surat Yasin, karena ternyata komunitas itu ada sebuah kepercayaan, keyakinan bahwa pembacaan surat Yasin itu bisa menghilangkan bala. Misalkan contoh saja ini, karena terjadi bala di daerah Sukolilo sejak tahun 2012, itu fakta kasusnya. Semenjak tahun 2012 itu banyak musibah yang diterima daerah Sukolilo itu, dari sering terjadi banjir, misalkan terjadi kecolongan sepeda, atau sering terjadi sakit mewabah. Nah, semenjak dari komunitas itu merutinkan Yasin, ternyata kasus itu menurun. Itu. Nah, itu latar belakangnya. Nah, setelah dikaji, dirutinkan, baca, ditelaah. Nah, ternyata surat Yasin itu adalah menjauhkan dari bala memang berdasarkan hadis ini. Karena ada hadis misalkan ini ada misalkan bahwa qiraatul Yasin menjauhkan bala seperti itu. Nah, kita lihat juga, kita paparkan juga itu komunitas itu komunitas apa yang merutinkan itu, komunitas apa namanya, di mana lokasinya, itu kita paparkan.
seperti itu kita paparkan. Nah, ternyata komunitas itu di daerah ini komunitasnya bersama misalkan Jamiah Yasin di Sukolilo itu berdiri sejak tahun sekian seperti itu. Kayak seperti artikel singkat gitu loh Bu, bikin artikel. Kalau itu menggunakan metode linguistika. Nah, ternyata setelah ditelaah menemukan pelajaran seperti itu. Nah, menurut kalau di Lingkup Quran itu ditambahi persepsi atau pendapat dari masyarakat. Pendapat dari masyarakat itu mana tentang surat Yasin itu. Bahkan dari pimpinannya yang Yasin tadi berpendapat bahwa Yasin dengan membaca Yasin kalau di sini yang awalnya sakit-sakit jadi sembuh. Nah itu sebuah komentar-komentarnya. Menurut pimpinan Jamiah Yasin seperti itu. Menurut anggota Jamiah Yasin seperti ini. Menurut masyarakat secara umum kayak gitu. Itu kalau di Quran. Kalau membahas tentang tema tertentu di Al-Quran, ya kita ambil tema tertentu kita jadikan satu ayat tentang nikah, kita telaah sebab nuzulnya, kalau ada sahabat kita lihat sahabat ayahnya, nah, seperti itu baru kita maknai menurut ayat. Nah, kita tinggal menggunakan kalau Quraish kita lihat ternyata Quraish pemaknaan nikah itu seperti ini berdasarkan ini itu. Dan sudah ada gambaran kah Bu? Oke, sampun Ustazah. Alhamdulillah. Nuwun. Oke, sami-sami. Yang lain kalau ada yang ditanyakan silahkan. Itu kemana? Kita pulang. Aku boleh main, Mi? Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi terkait materi hari ini. Berangkat. Sudah nggak ada ya? Kayaknya sudah 5:30 ini. Oke. Insya Allah dipahami lah ya. Untuk metode-metode tadi yang disampaikan Mbak Eri nanti akan dikupas lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Nanti ada yang bagian ijmali, talili, koron, ada maudhu'i, nanti akan dikupas satu-satu. Bagaimana sih penggunaan metode itu? Harus bagaimana? Kalau yang saya jelaskan tadi itu maudhu'i. Jadi dikumpulkan dulu ayatnya, dicari asbab nuzulnya, dicari munasabatul ayat, baru nanti dicari pemaknaannya. Menurut siapa? Seperti itu. Yang lain nanti dikupas lagi lebih dalam satu persatu agar kita bisa memahami metodologi penelitian Al-Quran. Jadi banyak sekali itu caranya. Bisa pakai yang 4 itu, bisa pakai hermeneutik, bisa pakai living Quran. Terserah nanti untuk tugas akhirnya milih yang mana. Bisa juga diangkat sebagai skripsi juga bisa. Tergantung nanti jenengan mau pilih yang mana metodenya. Yang menurut jenengan, oh yang ini gancil, ini enak, ini itu bisa dipakai itu. Tergantung pilihan masing-masing karena setiap orang kan beda. Okay. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita tutup, nggih.
Nanti tolong absensi di grup. Jangan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.